Kemiskinan menyebabkan pengangguran. Emang iya? Kok bisa sih? Kembali lagi bersama aku Siti Aisyah. Aku adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya dengan NIM 211010165. Pada video kali ini aku akan membahas sedikit materi mengenai kemiskinan dan pengangguran. Apakah benar kemiskinan itu menyebabkan pengangguran? Mari kita bahas di cuplikan berikut. Pertama-tama mari kita kupas dulu apa itu kemiskinan dan apa itu pengangguran. Nah, kemiskinan adalah suatu keadaan yang mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi dasar hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Lalu, apa itu pengangguran? Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja ataupun orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan pekerjaan. Sebelumnya, aku ingin membahas tentang hasil riset yang cukup mengejutkan dari Semeru Institute. Semeru Institute ini adalah lembaga yang melakukan penelitian serius tentang kemiskinan di Indonesia dari tahun 1993 sampai 2014, yang mana salah satu hasil penelitian mereka nyatain bahwa 40% anak yang terlahir dari keluarga miskin bakalan tetap miskin saat dewasa, di mana pendapatan anak miskin saat dewasa bakalan 80% lebih kecil daripada anak yang terlahir dari keluarga yang tidak miskin. Wah, sedih banget ya. Ternyata mereka yang terlahir dari keluarga miskin itu susah banget untuk keluar dari zona kemiskinan. Nah, hasil riset ini pun pernah diulas cukup detail beberapa tahun lalu dan nunjukin adanya kemiskinan struktural dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemiskinan struktural adalah fenomena kemiskinan yang kondisinya terisolasi dengan faktor sosial dan lingkungan, yang mana faktor sosial dan lingkungan itulah yang menghambat masyarakat miskin untuk keluar dari zona kemiskinannya. Nah, ini adalah beberapa faktor kemiskinan struktural yang paling fundamental. Yang pertama adalah pola pikir dan pola kehidupan yang keliru, lalu sulitnya akses ke pendidikan yang berkualitas, dan juga keterbatasan akses pada sumber daya. Masyarakat miskin Indonesia ternyata masih banyak yang terjebak dengan pola pikir yang tanpa sadar itu menghambat untuk mereka keluar dari zona kemiskinan itu. Salah satu pola pikir yang paling umum adalah mereka bersikap pasrah dan menerima nasib dan berpikir bahwa kemiskinan adalah takdir yang tidak bisa diubah. Faktor kedua ini pun sebetulnya masih berkaitan dengan faktor yang pertama, yaitu sulitnya akses ke pendidikan yang berkualitas. Kamu yang menonton video ini mungkin beruntung karena bisa nikmati pendidikan yang baik, bisa belajar dengan guru-guru yang cerdas dan berdedikasi, fasilitas sekolah yang memadai, dan lingkungan pergaulan yang cukup sehat. Sedangkan mereka yang nasibnya miskin dan cuma mampu bersekolah yang akreditasnya rendah, kemungkinan besar kualitas belajar mengajarnya pun pasti berbeda dengan sekolah yang berakreditas tinggi. Lingkungan pergaulannya pun juga cenderung tidak sehat. Mereka yang terlahir miskin seringkali mendapati situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar mandiri. Belum lagi ada tuntutan lain buat bantu orang tua cari uang. Ironisnya kondisi ini juga lah yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah, khususnya pelajar dari latar belakang miskin, yang dipaksa oleh keadaan untuk berhenti sekolah buat bantu orang tua cari uang. Tanpa sadar, putus sekolah itu justru memupus harapan mereka untuk mengubah nasib dan mau tak mau masuk lagi ke perputaran roda kemiskinan. Teman-teman pernah dengar nggak sih ada ungkapan kalau jadi orang miskin itu tuh biayanya lebih mahal daripada orang kaya? Hah, kok kayak gitu? Kedengarannya agak aneh ya. Jadi gini maksudnya, mereka yang kondisi ekonominya lebih baik cenderung lebih mudah dapetin akses permodalan dari bank atau institusi keuangan lainnya dengan bunga yang lebih kecil. Berbeda dengan orang miskin yang kebanyakan belum dijangkau sama akses perbankan, khususnya di daerah-daerah pelosok. Kalaupun ada lembaga keuangan kecil yang bisa menjangkau orang-orang prasejahtera di berbagai daerah, bunga pinjaman yang diterapin justru jauh lebih sadis dan mencekik daripada bunga pinjaman yang ada di perkotaan. Di sisi lain, orang-orang miskin itu juga lebih rawan jadi korban rentenir, pinjaman ilegal, dan lain sebagainya.
Contoh lain lagi, mereka yang ekonominya lebih baik sanggup buat beli aset seperti rumah, mobil, atau gadget dengan cicilan pendek. Jadi bunganya bisa lebih rendah. Sementara mereka yang miskin kadang tuh buat beli HP aja cicilannya sampai bertahun-tahun dengan bunga pinjaman yang nilainya hampir sama kayak harga HP itu sendiri. Menurut saya, itulah faktor-faktor kemiskinan yang menyebabkan pengangguran. Mereka yang masih memiliki pola pikir rendah, sulitnya akses untuk berpendidikan tinggi, dan rendahnya akses sumber daya membuat mereka yang terlahir miskin pupus harapan untuk mengubah nasib, dan berakhir hanya menjadi pekerja kecil, bahkan pengangguran yang tentunya membuat mereka selalu berada di jurang kemiskinan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi kemiskinan dan pengangguran. Mohon maaf jika ada kekeliruan atas penyampaian materi, dan sekian, terima kasih.